Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita, yang dibenarkan oleh hati dan anggota badan kita, kecuali kalimat syukur kepada Allah. Karena alhamdulillah di malam ini kita telah memasuki dari hari yang terbaik, yaitu di hari Jumat. Dia adalah penghulu hari. Hari diciptakannya nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam. Hari dimasukkannya Nabi Adam alaihi salam ke dalam surga. Hari yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah terbit matahari yang lebih baik dari hari tersebut, yaitu di hari Jumat. Maka dari itu di antara amalan yang terbaik untuk kita amalkan di hari yang terbaik, bahkan kita berada dalam bulan dari bulan yang terbaik, dari bulan haram, bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Zulhijjah. Maka amalan yang terbaik, yang paling utama adalah bagaimana kita mensucikan hati kita, menanamkan rasa cinta kepada pemilik penguasa yang memberikan segala sesuatunya untuk kita, yang memberikan kenikmatan tersebut, sehingga kenikmatan tersebut kita jadikan wasilah, menjadi jembatan mendekatkan diri kepada Allah. Dan di hari ini kita masih melanjutkan dari kajian kitab kita Ad-Da' wa Dawa tentang penyakit dan obatnya dari karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, sebagaimana yang diingatkan oleh penulis di pagi di kajian subuh tadi, tentang bahwasanya hati itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, hati orang-orang yang beriman, yaitu hatinya yang bersih dari penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit hasad, penyakit sombong, dan tertanam di dalam hatinya cinta, harapan, kerinduan kepada Allah, tunduk patuh. Dia mengetahui yang mana yang hak, mana yang batil. Yang hak dia tempuh, dia langkai, dan dia bersabar di atasnya hingga ajal menjemputnya. Dan dia tahu yang mana yang batil untuk dia hindari, bersabar untuk tidak memasukinya sampai ajal menjemputnya. Dan yang kedua adalah hati orang-orang kafir. Hatinya tertutup, tidak mengetahui lagi yang mana yang hak, mana yang batil. Bahkan dia melihat kebatilan adalah hak, dan yang hak adalah kebatilan. Kebaikan adalah keburukan, dan keburukan adalah kebaikan. Dan yang ketiga adalah hatinya orang-orang munafik, yang secara badannya seperti orang-orang beriman. Dia sholat sebagaimana orang sholat, dia berzikir sebagaimana orang-orang yang beriman berzikir, tapi hatinya kosong. Pengagungannya kepada Allah tidak ada, cinta dan kerinduannya punah. Inilah orang-orang munafik. Coba kita melihat orang yang membunuh Umar bin Khattab. Dia sholat di belakang Umar bin Khattab. Dia pura-pura masuk ke dalam Islam, kemudian bisa bergabung dengan kaum muslimin, bahkan bisa sholat di saf paling terdepan, di belakang imam. Tapi karena hatinya adalah kemunafikan, nampaknya rukuk dan sujud, nampaknya mengangkat tangan hanya kepada Allah, tapi hatinya condong kepada yang lain. Hatinya benci kepada orang beriman, hatinya rapuh dengan nasihat, hatinya tidak tahu yang mana yang hak, mana yang batil, sekedar kosong. Dan yang keempat yang diingatkan oleh penulis adalah orang yang hatinya bercampur antara kemunafikan dan keimanan. Terkadang dia tahu mana yang hak, tapi terkadang tidak. Terkadang jiwanya menginginkan sesuatu yang Allah larang,
dia bisa menahan. Tapi terkadang dia terobos. Dia lakukan. Dia sudah tahu bahwa pandangan ini haram, tidak bisa dilihat. Bukan istrinya, bukan orang yang halal baginya, tapi dia lakukan, pandang terus, lihat terus. Akhirnya menggejolak syahwatnya. Ketika syahwatnya menggejolak, hartanya ada, akhirnya pergi ke tempat perzinahan. Dia tahu itu haram. Dia tahu itu tidak boleh. Dia tahu itu melanggar aturan Allah. Tapi karena itu diikuti oleh hawa nafsunya, itu disenangi oleh jiwanya, dan diperindah oleh setan yang senantiasa berada dalam hatinya, yang menyelimuti langkah-langkahnya. Akhirnya dia ikuti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari 4 keadaan hati ini, coba kita bertanya kepada diri kita, di mana hati kita? Apakah di hati yang senantiasa ada kemunafikan dan biasa juga ada keberimanan? Ketika kita bermain handphone, bagaimana ketika ada sesuatu yang lewat, sesuatu yang disukai oleh jiwa kita, tapi itu dibenci oleh Allah? Apakah kita langkahi atau kita nikmati? Bagaimana hati kita, jiwa kita, ketika kita ruku dan sujud? Apakah seakan-akan kita dilihat oleh Allah? Rasakan bagaimana lezatnya berhalwat bersama Allah? Ataukah pola pikir kita melana ke sana dan ke sini? Badan-badan kita ruku dan sujud, tapi jiwa kita berkelana dengan makanan, dengan harta, dengan jabatan, dengan apa yang kita berkelana di dalamnya. Maka di pertemuan kali ini penulis mengatakan wala tatimmu lahu salamatahu mutlaqan hatta yaslimu min khamsatil asya. Dan seseorang tidak akan selamat hatinya kecuali seseorang selamat dari 5 perkara. Min syirki yunakidut tauhid. Hendaknya seseorang selamatkan hatinya dari kesyirikan, dari cinta selain kepada Allah. Dia lebih cinta popularitas, dia lebih cinta dikenal oleh orang lain, dia lebih cinta dikenal di muka bumi, tapi dia tidak dikenal di langit. Wa bid'atun tukhalifus sunnah, atau dia lebih cinta perkara baru dibandingkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahwatu tukhaliful amr, atau dia lebih cinta kepada syahwatnya, sedangkan syahwatnya itu menyelisihi dari perintah Allah. Wa ghaflatin tunakidu dzikr, atau dia senantiasa luput, lalai, sedangkan dia senantiasa tidak berzikir kepada Allah. Wa hawa yunakidu tajrid wal ikhlas, ataukah dia senantiasa berada dalam hawa nafsunya sehingga dia diperturutkan oleh hawa nafsunya dan tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat hal yang paling, kata beliau, a'zamu uqubatidz dzunub, dan inilah yang paling besarnya daripada akibat pelaku dosa, al-khuruju anis siratil mustaqim fid dunya wal akhirah, yaitu ketika seseorang dipalingkan oleh Allah dari jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus maksud penulis adalah ketika hati seseorang berada di atas tauhid, hanya menyembah kepada Allah, tidak kepada selainnya. Beribadah hanya ikhlas kepada Allah, mengharap wajah Allah, bukan selainnya. Dia beribadah di atas tuntunan Nabi, bukan tuntunan selainnya. Dia berada di atas perintah Allah, bukan di atas perintah hawa nafsunya. Dia senantiasa berada dalam langkah-langkah yang Allah ridhoi, bukan dari langkah-langkah yang Allah benci. Semoga dari kajian yang singkat ini memberikan peringatan kepada kita dan bisa menjadi introspeksi diri kita dari 4 keadaan hati itu tadi. Apa di manakah hati kita? Apakah kita termasuk hati orang-orang yang beriman, bisa melihat yang hak adalah hak dan yang batil adalah kebatilan, atau kita termasuk hati orang-orang kafir yang sudah tertutup hatinya, ataukah kita termasuk hati orang-orang munafik yang badannya ruku dan sujud tapi hatinya kosong dengan kecintaan dan harapan kepada Allah. Dan kita berlindung kepada Allah
Yang semoga Allah senantiasa meneguhkan hati kita, meneguhkan di atas keimanan, dan memalikkan hati kita di atas ketaatan dan cinta kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.